Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton selalu dalam keadaan sehat. Saya perwakilan dari teman-teman 2023C kelompok 1 dimensi-dimensi dalam ilmu politik. Apa sih dimensi politik itu? Dimensi politik mengacu pada komponen dan aspek yang terkait dengan kehidupan politik dalam suatu masyarakat. Sudah terbayang ya? Aspek politik dalam masyarakat dan komponen politik. Ini mencakup struktur politik, proses politik, partisipasi politik, dan isu-isu kebijakan yang mempengaruhi cara sebuah negara atau wilayah dikelola dan keputusan politik itu dibuat. Dimensi politik juga melibatkan pengaturan kekuasaan, distribusi otoritas, dinamika kelompok politik, serta interaksi antara pemimpin politik, partai politik, dan masyarakat umum. Hal ini mencakup sistem pemerintahan, pemilihan umum, partisipasi publik, pengambilan keputusan politik, implementasi kebijakan, dan evaluasi hasil kebijakan. Dimensi politik juga mencakup pemikiran politik, ideologi, dan perdebatan yang melibatkan berbagai perspektif tentang kekuasaan dan tata kelola politik. Secara ontologis, ilmu politik juga mempunyai objek-objek kajian yang spesifik. Menurut Miriam Budiarjo, menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 objek ontologis dalam ilmu politik, yaitu negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan publik atau public policy, dan distribusi alokasi atau distribution and allocation. Contoh lain dari pendapat tokoh yang lain disampaikan oleh APSA, Carlton Clymer Roddy, W.A. Robson dan Dillon, International Committee for Social Science Documentation, yang bekerja sama dengan International Political Science Associations atau IPSA. Dari gambaran ruang lingkup ilmu politik yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup ilmu politik ini meliputi bidang-bidang permasalahan yang dikaji sebagai berikut. 1. Teori politik. 2. Suprastruktur politik. 3. Infrastruktur politik. 4. Hubungan internasional. 5. Proses perubahan dan perkembangan politik. 1. Teori politik ini meliputi teori dan sejarah perkembangan bagaimana awal mula ide politik itu muncul. Kedua, suprastruktur politik meliputi konstitusi pemerintahan nasional dan birokrasi, pemerintah daerah dan lokal, fungsi sosial ekonomi pemerintah, serta perbandingan struktur pemerintah. 3. Infrastruktur politik ini meliputi kebudayaan dan sosialisasi politik, kelompok kepentingan dan partai politik, partisipasi dan perilaku politik, komunikasi dan media politik, serta perbandingan struktur politik dalam suatu masyarakat. Kemudian yang keempat adalah hubungan internasional. Hubungan internasional ini meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, hukum internasional, serta studi wilayah. Dan yang terakhir adalah proses perubahan dan perkembangan politik, yang meliputi konflik dan proses politik, kebijakan publik, opini publik, voting dan pemilu, politik di negara berkembang, perubahan politik, serta perkembangan politik dan pembangunan politik. Menurut Priyatmoko, ada 3 dimensi pokok ontologis dalam ilmu politik, yaitu dimensi etiko-normatif atau dimensi gagasan, dimensi real empirik atau dimensi kekuatan, dan dimensi kelembagaan. Romo Haryatmoko juga membahas mengenai dimensi etika politik, yaitu politis atau aksi, politi atau sarana, serta polisi atau tujuan. Hal terpenting dari 3 dimensi politik ini adalah sarana yang menjembatani norma moral dengan tindakan nyata, yaitu antara cita-cita dan tindakan kolektif. Sedangkan menurut Muhammad Nasaruddin, etika politik adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi yang lebih adil. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan masyarakat dalam berpartisipasi di dalam kehidupan sosial politik, termasuk berserikat, berpendapat, dan pers tanpa tekanan. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi real empirik atau dimensi kekuatan. Apa sih yang disebut sebagai kekuatan politik itu? Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal sejumlah kelompok yang paling mampu melakukan proses tawar-menawar atau mengerahkan sumber-sumber secara maksimal dengan memilih saluran untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kelompok inilah yang kita sebut sebagai kelompok yang memiliki kekuatan politik. Jadi, sebuah kelompok dikatakan memiliki kekuatan politik apabila mereka mampu untuk mempengaruhi kelompok lain. Kemudian yang terakhir adalah dimensi kelembagaan.
Lembaga politik itu sendiri adalah suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, lembaga politik meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, keamanan, dan partai politik. Sementara itu, pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik biasanya berfokus pada sebuah pemerintahan pada suatu negara. Mohon maaf untuk Bapak dan teman-teman, saya sedang tidak enak badan, jadi suara saya sedikit seperti kodok. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya mau menjelaskan subbab yang kedua, yaitu epistemologi. Kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logia, artinya pengetahuan, dan episteme, artinya tentang pengetahuan. Jadi, pengertian etimologi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Dengan demikian, epistemologi adalah ilmu membahas tentang teori. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi, ruang serta waktu mengenai suatu hal. Jadi, yang menjadi landasan dalam tatanan epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral? Dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, tidak cukup dengan berpikir secara rasional ataupun sebaliknya. Berpikir secara empirik saja karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi, pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam dimensi epistemologi ilmu politik, terdapat 6 pendekatan, yaitu yang pertama ada filsafat politik atau teori politik, yaitu cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang tema-tema politik, kebebasan, keadilan, hukum, pemerintah, dan penegakan hukum oleh otoritas. Yang kedua ada institusionalisme, adalah pendekatan yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini terdiri dari berbagai teori hubungan internasional seperti pendekatan fungsionalis dan neofungsionalis, teori rezim, dan juga teori kartel negara. Yang ketiga ada behavioralisme, adalah pendekatan dalam ilmu politik yang berfokus pada perilaku aktor, termasuk politisi dan pejabat pemerintah. Yang keempat ada pluralisme, adalah sebuah kerangka pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis politik Indonesia. Pluralisme politik bisa dilihat dari aspek sebagaimana negara memberikan ruang kepada rakyat untuk menyalurkan kekuasaannya atas negara. Penyaluran tersebut akan bermuara pada 2 titik, yakni melalui partai politik dan non-partai politik. Yang kelima ada strukturalisme, adalah pendekatan kajian ilmu politik yang melihat unsur-unsur budaya manusia dengan sistem secara menyeluruh. Strukturalisme juga merupakan bagian dari teori hubungan internasional yang menekankan pengaruh ekonomi dunia pada kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi setiap negara. Yang keenam ada developmentalisme, adalah sebuah wacana ekonomi dan politik yang bertujuan untuk membawa negara ke arah kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Dalam praktiknya, developmentalisme ini sering dikritik karena dianggap hanya menguntungkan kelompok elit politik dan pemodal, sementara masyarakat biasa tidak merasakan keuntungannya. Sekian penjelasan tentang 6 pendekatan dalam dimensi epistemologi ilmu politik. Dimensi aksiologi menurut ilmu politik. Secara aksiologi, keilmuan dapat diartikan sebagai bahasa mengenai kegunaan dari ilmu yang dikembangkan. Aksiologi mengkaji bagaimana ilmu itu dikembangkan. Aksiologi ilmu politik adalah untuk memberi jalan atau cara yang lebih baik dalam negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Ilmu politik menurut Aristoteles bertujuan untuk membahagiakan hidup manusia yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Secara khusus, aksiologi ilmu politik bagi jurusan politik dan pemerintahan berkaitan erat dengan peran dan kiprah ilmuwan dan alumnus dari jurusan ini bagi masyarakat secara umum. Aksiologi berasal dari Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio itu adalah nilai, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi, aksiologi adalah ilmu yang berbicara nilai atau kegunaan. Aksiologi terbagi menjadi 2 pembahasan, yaitu etika dan estetika. Yang pertama, etika, bahasa yang berkaitan dengan moralitas manusia, baik buruk, boleh tidak boleh, bagaimana seharusnya, bagaimana semestinya, dan lain sebagainya. Kedua, estetika, berkaitan dengan keindahan, bagaimana sesuatu itu disebut indah dan tidak indah. Menurut Marurot dalam Basri 2011 banding 26 menyebutkan karir dalam ilmu politik mencakup bidang pelayanan publik atau public service, pengajaran atau teaching, hukum atau law, dan manajemen non-profit atau non-profit management. Selanjutnya, menurut J.G. Ferguson, karir dalam bidang politik bagi lulusan ilmu politik adalah duta besar, pekerja kampanye, manajer kota, penjabat federal, dan penjabat negara, penjabat luar negeri, pengumpul dana, penafsir dan penerjemah, pengacara dan hakim, pelobi, penulis dan kolumnis politik, reporter politik, ilmuwan politik, penulis pidato politik, konsultan politik atau marketing politik, penjabat daerah dan wilayah, serta perencanaan regional dan perkotaan dalam Basri 2011 banding 26.